Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, patut kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang telah menciptakan kita, telah memberi kesempatan kita hidup di dunia ini, sekaligus Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, telah memberikan, telah menyampaikan risalah yaitu Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai furqan untuk membedakan yang hak dan batil, juga menjadi rahmat, menjadi berkah, menjadi syifa, dan macam-macam fungsi lainnya yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Pada hari ini, subuh Sabtu ini, kita masuk kajian yang ke-207 pada tarikh 2 Syaban 1403 Hijriah bertepatan dengan 5 Maret 2022. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian ini yang masih berkaitan dengan kesinambungan misi para rasul yang sampai kepada Nabi kita, Nabi terakhir, Khatamal Anbiya, penutup para Nabi, Nabi Muhammad SAW, yang mana misinya ini terutama yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah, ya, dari seluruh nabi rasul yang sudah diutus, misi utamanya adalah menegakkan kalimat tersebut. Dan pada bagian terakhir dari tema besar yang saya sampaikan ini, kita akan menunjukkan beberapa bukti, ya, bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan dalam agama kita ini, agama Islam ini beserta dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada kita pada akhir zaman, semuanya akan terbukti, semuanya akan dibuktikan dan tidak ada satu manusia pun yang membantahnya. Dan ini adalah jaminan, seperti yang sering saya bacakan dalam Al-Quran, yang tadi juga saya sampaikan, surah Al-Fat ayat 28, ya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nah, pada kalimat pertama diulang sampai 3 kali, yang saya sudah temukan, mungkin masih ada yang lain, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, ya, mengutus rasulnya, menyampaikan kepada kita ini agama yang hak, agama yang benar, ya. Dan agama ini akan dimenangkan, yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, yang akan dimenangkan dari kalimat awal tadi diulang sampai 3 kali dalam Al-Quran. Selain di surah 4 tadi, juga ada di surah Saf, ya, surah Saf ayat ke-9. Cuma ujungnya walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak senang. Juga di surah Taubah, surat yang ke-9, ini mudah diingat, surah Taubah surat yang ke-9 ayat 33. Nah, juga menyebutkan hal yang sama persis kalimatnya yang di surah Saf, ya, ayat ke-9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berulang di dalam Al-Quran itu ya semakin menguatkan, karena tidak ada dalam Al-Quran ayat yang saling melemahkan, semuanya saling menguatkan, memperkokoh. Inilah bukti bahwa ini adalah mukjizat sebagai petunjuk yang murni, sifatnya berkesinambungan dan juga untuk semua manusia. Nah, ada bukti bahwa ini untuk semua manusia, jadi sifatnya universal. Seringkali ada orang mengatakan bahwa kalau kita ini perlu menunjukkan nilai-nilai yang sifatnya universal. Nah, yang paling berhak untuk menentukan apakah sebuah ajaran, ideologi, atau paham, atau keyakinan adalah sesuatu yang universal, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan klaim manusia. Pasti kalau klaim manusia itu adalah sifatnya parsial, sifatnya spesial khusus pada kalangan tertentu. Nah, ini sering kita didebat. Ya, agama kita sering debat, kalau disampaikan di depan umum, wah itu urusan kita dengan Tuhan katanya. Kita cari nilai-nilai yang universal. Padahal yang paling universal inilah Al-Quran. Selain universal, dia juga holistik nih, menyeluruh nih. Ya, universal dalam arti seluruh untuk manusia, menyeluruh seluruh aspek yang disebut tadi, ad-din tadi, baik untuk sistem teologi ketuhanan, sistem peribadatan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem kekerabatan kekeluargaan, peranata hukum, apalagi semuanya sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi adalah generasi pertama sudah dijadikan sebagai hudan bagi generasi pertama umat manusia, dan ini berlaku sampai akhir zaman. Saya kutipkan salah satu ayat yang relevan dengan yang disebut dengan sifatnya universal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayuhan nas. Ya, kalau disebut ya ayuhan nas ini itu sudah menunjukkan keseluruhan. Ya, dalam kaidah bahasa Arab para ahli mengatakan bahwa itu berlaku menyeluruh sejak dari dulu sampai yang akan datang. Baik yang orangnya itu dekat maupun yang jauh. Kalau mungkin kita sekarang ini, baik yang sifatnya ini offline ini ya, maupun yang online. Ini ada juga saudara kita yang online. Ini semua dipanggil, ya, baik yang luring maupun yang daring, semuanya dipanggil. Apalagi katanya di sini adalah An-Nas, dan yang paling banyak kata yang menyangkut manusia di dalam Al-Quran selain dari Bani Adam, Bashar, Al-Ins, ya, An-Nas atau Al-Insan. Yang paling banyak itu An-Nas, ya, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, saya kutipkan di sini ada penyebutan tadi. Al-Insan cuma 65 kali. Yang Al-Ins 18 kali. Ya, Bashar ya, yang berkaitan dengan berketurunan ini 35 kali. Ya, tapi An-Nas itu ya, menurut orang ahli tafsir juga ini, Pak Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah yang sudah almarhum, itu 240 kali ya disebutkan. Bani Adam cuma 7 kali. Ya. Ada juga zuriat Adam, keturunannya 1 kali. Nah, jadi paling banyak disebut yang An-Nas tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti bahwa kata ini penting dan menyangkut hal yang sifatnya keseluruhan. An-Nas. Ya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Nah, ini pernyataan ayat yang disampaikan, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau disebut kul ini dalam kaidah bahasa Arab itu adalah fi'il amar, perintah kepada Nabi Muhammad SAW
untuk disampaikan kepada umat manusia. Karena Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada Nabi Muhammad SAW tidak akan meninggal sampai seluruh ajarannya yang sempurna disampaikan kepada umat manusia. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, ya. Apa yang perlu disampaikan? Katakanlah, wahai manusia, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ya. Allazi lahul mulkus samawati wal ard, la ilaha illah yuhyi wa yumiit. Ini saya ambil potongannya aja panjang ayat ini. Ya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Al-ilah itu adalah sesembahan illahu kecuali Dia. Ya. Dan Dia punya sifat huwa yuhyi wa yumiit, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Segala sesuatu yang hidup dan mati di alam semesta itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecuali. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa nabinya Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul, diutus untuk seluruh manusia, dan Allah menunjukkan sifatnya juga yang sifatnya universal. Jadi kerajaannya meliputi langit dan bumi. Siapa lagi yang bisa mengatakan kalau sesuatu universal kalau bukan pemilik kerajaan langit dan bumi ini? Tidak mungkin kalau orang manusia yang berkuar-kuar, wah kita punya nilai-nilai yang sifatnya universal. Wah ini keliru besar nih, mungkin tidak baca Al-Quran gitu ya. Karena kita sedang bertarung ini sampai di akhir zaman, pada zaman Rasul, pada zaman Nabi terdahulu. Kalau mereka membawa misi, tiba-tiba datang membawa misi kepada umatnya, mengatakan bahwa kita akan dibagikan sesudah mati. Mereka membawa tulang-tulang. Bagaimana mungkin kita akan dibangkitkan? Ya. Kedua, menyampaikan, mencap atau mengklaim atau memberi label kepada para nabi dan rasul itu sebagai orang yang gila, sebagai penyair, sebagai tukang tenun, ya, orang yang tidak waras. Ini adalah slogan yang disampaikan untuk menekan, karena sudah tidak ada lagi logika, tidak ada lagi cara yang bisa mereka lakukan untuk meruntuhkan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Sehingga kata-kata gila, penyair dan seterusnya itu ya dilekatkan kepada para nabi dan rasul. Nah, zaman sekarang bukan tidak ada yang seperti itu, karena zaman dulu mungkin dia lihat gagal ini kalau istilah-istilah seperti tersebut dikeluarkan. Makanya dia pakai Islam radikal, teroris, fundamentalis dan seterusnya, ini banyak istilah-istilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Islam ini jalan keselamatan. Kenapa disebut dengan radikal, teroris, fundamentalis dan seterusnya? Dan tuduhannya negatif. Jadi pengertian fundamentalis karena ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita ingin menegakkan kebenaran, keadilan, itu adalah merubah keadaan dari akar-akarnya, itu fundamental, ya. Nah, tapi ada yang menuduhnya macam-macam, ya. Fundamentalis tidak mau, toleran dan seterusnya. Konsep toleransi pun juga seharusnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari konstruksi berpikir manusia. Kalau dari manusia, wah itu habislah ini ya. Kebenaran itu tidak ada, karena kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya, bahkan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, lalu di surah Ali Imran surah ketiga ayat 83 ini. Apa gaira dinillahi ya buguna walahu aslamah man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain daripada agama Allah? Nah, ini juga sebuah perdebatan. Saya pernah juga menyampaikan buku-buku yang selama ini kita pelajari, terutama di perguruan tinggi, menyebutkan agama itu sekian-sekian, puluhan, bahkan pecahan-pecahan macam-macam, jadi firqa-firqa. Ya, tapi agama Allah tetap satu. Nah, karena ada macam-macam nanti pakai Islam Syiah, Islam Sunni gitu ya.
Islam jamaah, Islam apalagi itu radikal lagi gitu ya. Agama-agama lain juga seperti itu. Nah itu membuat firqah-firqah. Sesungguhnya agama Allah itu cuma satu. Sejak dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad tetap satu. Tuhannya satu, agamanya satu. Orangnya namanya Muslim, ya agamanya Islam. Yang disembah cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya satu. Nah, kitab-kitabnya syariahnya ada yang berbeda-beda karena sesuai keadaan pada saat kitab itu diturunkan, ayat itu diturunkan, atau ajaran itu diturunkan. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Di satu agama. Nah tadi ada lagi konsep agama samawi. Ya, kalau yang murni agama samawi tetap hanya Islam, karena yang lain-lain sudah campur. Nah ini bukan karena yang lain selalu berjuang bahwa ini adalah agama samawi. Al-Quran sudah mengatakan inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar di sisi Allah adalah hanya Islam. Nah ini menjadi pegangan bagi kita ini. Karena dalam kitab-kitab sosiologi agama terutama atau juga buku-buku perbandingan agama menyebutkan agama samawi yang diturunkan untuk kaum Kristiani katanya atau kaum Yahudi. Nah, itu sudah agama yang sudah dimodifikasi ini. Nah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Ya, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi saja semuanya berserah diri kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Jum'ah, surah Sad, Takabun, Al-Hasir gitu ya. Disebutkan selalu segala sesuatu yang di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Nah, jadi apa yang ada di langit semuanya berserah diri kepada Allah, baik dia suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah wa ilaihi yurja'un, ya, dan hanya kepada Allah segala sesuatu itu dikembalikan urusannya. Nah, yang menjadi bukti lagi jaminan dalam Al-Quran bahwa ini akan semua terbukti. Salah satu contohnya buktinya jaminannya di surah Al-Fussilat, surah ke-51 ayat ke-53 ini. Hampir di ujung. Fussilat ada 54 ayat. Ini ayat yang ke-53-nya. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ini sering juga digunakan oleh Dr. Zakir Naik. Apabila mereka tabligh dakwah gitu ya, secara besar-besaran lalu mengingatkan ini. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru. Segenap penjuru itu terjemahannya sangat luas konteksnya. Baik dalam seluruh aspek kehidupan, ya, maupun dari seluruh penjuru dunia atau penjuru alam. Ya, seluruh aspek kehidupan mulai dari yang kehidupan keagamaan, teologi. Ya. Kemudian politik, ekonomi, sistem sosial kekerabatan, ya, berkaitan dengan hukum pidana dan seterusnya gitu ya. Kalau Allah mengatakan hukum ini dari Al-Quran yang paling adil, itu berarti itulah yang paling adil. Karena manusia itu terlalu banyak membantah. Dalam Al-Quran sebutkan manusia itu paling banyak membantah, ya. Jadi sedikit membantah, mengelak, dan selalu mencari-cari alasan. Alasannya itu dibuat-buat. Apalagi zaman sekarang, makin pintar orang mencari alasannya. Dalam media sosial semuanya orang cari pintar semua gitu ya. Semuanya punya alasan yang mengelak dari hukum-hukum Allah ini, ya. Mengatakan tidak sesuai dengan zaman gitu. Bayangkan ini ya. Dia baru lahir beberapa tahun kemudian ini wahyu yang disampaikan misinya sudah sama sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir nanti. Berani-beraninya ya mereka mengatakan itu hanya sifatnya temporal gitu. Dan juga wah itu Arab itu, wah ini sudah tidak bisa bedakan mana Arab. Nah, nanti repot nanti sendiri di akhirat itu. Dalam hadis sebutkan bahwa bahasa yang digunakan dalam di akhirat nanti adalah bahasa Arab. Ya, saya khawatir nanti kalau mereka yang menentang selalu disebut-sebut Arab selalu bilang oh itu Arab nih, bukan Islam gitu ya. Khawatir nanti di akhirat sulit berkata-kata
karena bahasa Arab dia tolak gitu ya. Kebudayaan Arab dia tolak gitu ya. Ya memang ada yang belum sesuai, tapi kalau sudah disebut bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Arabiun itu disebut kalau Al-Quran berkali-kali bahwa ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Nah, saya khawatir nanti ya. Tapi memang disebutkan ya, nanti orang yang di akhirat itu mereka akan buta gitu ya. Mungkin dia bisa bercakap juga gitu ya. Ya karena bahasa Arab aja ditolak ini. Nah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru. Nah, sebut segala penjuru ini. Bukan hanya itu, tapi juga wapi ampusin pada diri mereka, pada anatomi tubuh mereka, atau pada apa yang ada di diri mereka itu. Ya kita manusia ini kalau diurai luar biasa ini. Ya banyak sekali ilmu yang berkaitan dengan, ya apalagi kedokteran, medis, dan mengubah ilmu biologi lagi. Berkaitan dengan ilmu sosial, ya hubungan manusia, perilaku manusia, tindakan manusia, psikologi, emosinya, dan seterusnya gitu ya, banyak sekali nih. Semuanya akan terbukti, segala penjuru dan juga pada diri manusia. Pasti manusia bertekuk. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita manusia lihat secara materi, kalau dia mati juga materi itu, dia tidak paham manusia terdiri dari akalnya, mereka mungkin paham pada itu. Tapi kalau disebut ada ruh dan ruh ini akan jumpa lagi dengan jasad di akhirat, itu mereka kurang percaya, kurang yakin, atau bahkan tidak percaya sama sekali. Ya namanya ruh. Padahal dia jelas ada ruh manusia hidup, tidak ada ruhnya manusia mati. Nah, kalau dia mati masih materi kan, tapi sudah jadi jasad, sudah jadi mayat ini kalau bahasa kita. Nah, sehingga apa ini? Ya, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sampai mereka sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi apa yang disampaikan di Al-Quran. Jadi ada bahasanya nanti manusia bertekuk lutut, tidak bisa lagi mengatakan, oh ini Al-Quran tidak benar. Sampai kiamat itu muncul ya. Atau sampai Nabi SAW turun dari langit, wah benar juga ya. Ternyata Nabi SAW turun dari langit. Dan itu sudah disebutkan Al-Quran bahwa Nabi SAW itu akan menjadi tanda-tanda akhir zaman. Nah, tidak cukupkah bagimu ya bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahidan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas segala sesuatu. Sebenar-benar saksi adalah Allah sebagai saksi. Berarti juga disebut tadi surah Fat ayat 28 tadi, wa kafa billahi syahidan. Cukup Allah jadi saksi. Jadi ini ada jaminan ketika semua orang mungkin di dalam semesta ini tidak percaya tentang Al-Quran misalnya ini, Allah tetap akan menjadi saksinya nanti di akhirat. Ya, cukup Allah menjadi saksi. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan yang berkaitan dengan kebenaran tentang peristiwa yang akan terjadi akan datang, yaitu berkaitan dengan di surah Rum. Nah, ini lagi ramai lagi sekarang ya, di YouTube nih, ya, mulai berbincang lagi tentang surah Rum nih. Saya mati ada Syekh dari Husain Imron sering mengulas itu. Ya, apakah perang Rusia dan Ukraina sekarang ini merepresentasi? Kalau disebut yang Rumnya itu yang mana? Karena dulu yang perang itu kan Persia dengan Romawi. Persia di timur, Romawi di barat. Jadi ternyata setiap masa di bumi ini itu setiap bangsa, setiap ras itu ada masanya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jaya. Jadi mendominasi, menjadi dominan, menjadi menghegemoni, kalau bahasa teori ilmu sosialnya sebut menghegemoni. Karena dia menghegemoni seluruh hampir semua sistem. Seperti yang sekarang komandonya adalah Eropa, Amerika yang sistem kapitalisme, mendominasi dari sisi ekonomi, politik, pertahanan, urusan pariwisata, urusan perbankan, urusan juga konsumsi yang kita makan, yang kita semuanya diindustrikan. Bahkan agama juga diobok-obok. Nah, sampai pada proyek-proyek deradikalisasi katanya ya, Islam mau deradikalisasi, bahkan ada muncul lagi istilah apa itu moderasi agama gitu ya. Agama kok bisa-bisa di moderasi gitu ya. Allah sudah menentukan begini ya.
walaupun banyak perdebatan dengan istilah itu ya. Tapi kalau bahasanya agama dimoderasi, nah khawatirnya sama dengan nanti agama-agama lain yang dimoderasi terus muncul firqa-firqa ini. Kalau agama kita akhirnya muncul Islam Nusantara. Wah, ini sudah membuat firqa-firqa ini kalau seperti ini. Nah, ini yang kita jaga ini. Kita perlu jaga. Makanya kita dakwah ini walaupun kecil-kecil gitu ya, mungkin tidak banyak orang dengarkan, tapi kita terus berdakwahnya. Karena kita berpihak pada yang benar. Dan semakin besar tantangan dakwah ini, itu semakin tinggi nilai pahalanya. Ya, kalau dalam masa aman kan biasa-biasa saja. Tapi kalau banyak tantangan, nah, seperti juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjuang sebelum Fathul Mekah itu pahalanya berjihad di jalan Allah sebelum Fathul Mekah. Kalau setelah ditaklukkan Mekah kan orang bilang, wah benar ini Islam ini. Lalu mereka berbondong. Tapi yang sebelumnya itu, makanya para sahabat Rasul itu ya posisinya terhormat itu disebut wali-wali Allah. Saya baca di tafsir di hadis Arba'in itu yang disebut wali-wali Allah itu adalah para nabi dan rasul, kemudian para sahabat-sahabat, kemudian para tabi'in sampai kepada kita. Nah, semuanya kita ini punya peluang sebagai wali-wali Allah. Ya, nanti kapan-kapan kita sampaikan karena dari saya dengar itu kayaknya orang yang disebut wali-wali Allah itu secara spesifik. Saya baca-baca banyak orang yang menjadi potensi menjadi wali-wali Allah. Dan tidak sulit itu ya, kalau sudah beriman dan bertakwa, konsisten, laksanakan lagi yang lebihnya. Sunnah-sunnahnya itu seperti yang dijelaskan di surah Fatir ayat 32 itu sudah masuk kategori wali. Tapi tidak boleh kita mengklaim saya adalah wali-wali Allah. Biarlah jadi catatan malaikat. Nah, ini yang surah Rum ini. Ya, surah Rum ini ayat 1 sampai 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mulai dari ayat 2-nya aja yang langsung berkaitan. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Bangsa Romawi itu yang zaman dulu di Konstantinopel. Persia di Iran yang sekarang selalu berperang. Nah, fi adanal ard wa hum min ba'di galabihim saya gelibun. Nah, bangsa Romawi tadi telah dikalahkan, ya, mereka dikalahkan di Palestina, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Nah, jadi catatan sejarah saya baca sebuah sumber Romawi kalah itu tahun 614 atau 615 Masehi. Ya. Kemudian mereka menang lagi tahun 622 Masehi. Jadi jedanya ada 7 tahun, ada juga berpendapat 3 tahun. Tapi yang kayaknya lebih kepentingan menyebut tahunnya ini, ya selisihnya 7 tahun ini. Ya, ketika mereka menang lagi, ya bangsa Romawi. Nah, apa yang terjadi ketika dia menang ini? Ya, dan itu ada jaminan bahwa PBD Isnin mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yauma idzin yufrahul mu'minun. Nah, ini yang terjadi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Jadi itu bukan urusan manusia, ini Allah sendiri yang mengatur segala sesuatu. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi tadi bergembiralah orang-orang beriman. Kenapa dia bergembira ini? Jadi masih ada titik temunya. Karena bagian dari bangsa Romawi tadi, ya, yang Kristen tadi masih menjadikan ada nabinya, Nabi Isa alaihissalam. Belakangan ada yang mengangkatnya sebagai Tuhan. Jadi masih ada titik temunya karena punya nabi yang sama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bangsa Persia ini itu menyembah api. Jadi mereka sangat musyrik. Makanya orang beriman itu bergembira ini. Ya, mereka bergembira atas kemenangan dari bangsa Romawi. Nah, inilah yang diperdebatkan sekali di media itu sekarang ini mau direpresentasikan. Dan ada asumsi bahwa Rusia ini itu Romawi Timur. Ya, kalau masukkan dia Romawi Timur. Apakah yang Eropa ini, yang Barat, ya, serta dengan Amerika, ya, yang dianggap karena katanya akan perang lagi. Jadi menurut tafsirnya
Imran Nusayri itu berulang-ulang, bukan hanya sekali peristiwa itu. Karena akan bergantian. Nah, yang dipresentasi tadi mengatakan bahwa Rusia ujungnya nanti akan merebut lagi Konstantinopel. Nah, ini akan dibuktikan karena dia mengeluarkan pernyataan itu akan merebut lagi Konstantinopel yang menjadi perebutan ini. Nah, apakah ini terbukti atau tidak? Kita lihat nanti. Ya, karena Rusia ini sangat berkepentingan di kawasan negeri Islam. Nah, mengatakan bahwa agama yang dianut oleh bangsa Rusia adalah yang Kristen Ortodoks, bukan yang seperti, dan kiblatnya tetap ke Palestina. Ya. Karena dia akan juga merebut sampai ke sana. Dan Presiden Putin ini membantu juga Bashar Assad sehingga Syria tidak seperti Libya, Tunisia atau Mesir yang pura-puranda gitu ya, setelah mereka dibombardir, dibantu oleh negara-negara barat untuk menggulingkan Muammar Gaddafi dan petinggi-petinggi di kawasan Afrika Utara. Nah, yang Bashar Assad masih bertahan sampai sekarang. Jadi yang disebut dengan perubahan-perubahan di kawasan Afrika Utara sampai ke negeri Syam berhenti sampai di Syria, karena ternyata Presiden Bashar itu bisa bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dibantu oleh Presiden Putin atau orang-orang Rusia. Nah, kita lihat nanti apa yang akan terjadi, apakah asumsi yang disampaikan oleh Imran Nusayri tadi akan terbukti. Tapi ada juga seorang analis sering dimuncul di YouTube, orang Syria yang tinggal di Malaysia melakukan pelarian politik, juga punya analisa yang agak berbeda sedikit gitu ya. Sepertinya dia tidak meyakinkan bahwa yang disebut Romawi tadi ya itu adalah representasinya adalah Rusia. Ya. Sepertinya kurang setuju. Biarlah kita nanti lihat. Semua terjadi ini atas binasrillah, pertolongan Allah. Ya, yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dia Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Nah, tapi yang mau ditunjukkan sini, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Yang mau saya tunjukkan tadi sini, karena pada zaman Rasul dia mengatakan bahwa Romawi akan menang setelah kalah, dan perlu waktu sampai beberapa sahabat sering didebat oleh kaum musyrikin. Kapan katanya Romawinya menang? Ini sudah bertahun-tahun kok belum ada perang dan belum menang ini. Nah, karena Al-Quran mau dibuktikan bahwa benar. Dan setelah 7 tahun benar terjadi. Nah, itu yang kita ingin cari di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukhlifullahu wa'dah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Allah tidak akan memenuhi tidak menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kenapa demikian? Karena ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak di kehidupan dunia. Inilah paham materialisme. Ya, yang lahir, yang kelihatan, yang bisa dianalisis, yang dia bisa. Tapi yang berkaitan dengan iman, peristiwa persyaratan berjalan orang, mereka tidak beriman. Dia hanya melihat yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka terhadap kehidupan akhirat ini mereka lalai. Masuk yang kalian yang gaib. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Masih ada bukti terakhir, tapi nanti kita sampaikan lagi. Hanya waktunya sudah cukup nih. Masa corona ini, tablik ini jangan lama-lama. Insya Allah nanti kita sampaikan kaitan dengan akhir zaman ini, kaitan dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam turunnya dari langit, Imam Mahdi dan Dajjal. Mungkin itu mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk subuh ini. Semoga semuanya kita sehat-sehat dan mengambil manfaat. Semakin yakin kita bahwa apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, baik peristiwa yang terjadi di dunia ini maupun juga apalagi yang akan terjadi di akhirat, semuanya akan terbukti. Dan semakin menguatkan iman kita untuk teguh untuk beribadah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di akhirat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.